Kemenpan RB resmi umumkan syarat dan ketentuan P3K paruh waktu. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB resmi mengumumkan syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kebijakan ini memberikan peluang kepada tenaga honorer atau non-ASN yang terdaftar dalam database non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk diangkat menjadi ASN melalui jalur P3K, yaitu jalur P3K paruh waktu. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Aba Subagja dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN tahun 2024 Selasa menjelaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu 2024 ditujukan untuk dua kategori diantaranya. Kategori pertama, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pelamar yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 namun jumlah formasi terbatas, dia tetap jadi P3K paruh waktu. Kata Aba dalam rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN 2024 yang digelar secara daring pada hari Selasa tanggal 14 kemarin. Kategori kedua adalah pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, namun tidak lulus dan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi untuk pernyataan ini Bapak Ibu, yang dijadikan P3K paruh waktu adalah honorer yang telah terdata di database BKN. Jadi tidak harus mendaftar ke periode kedua P3K tahap 2 tambah Aba. Dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi tersebut untuk P3K paruh waktu pada tahap pertama, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk P3K dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Untuk syarat pengangkatan P3K paruh waktu, Aba merinci bahwa ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu pertama, terdaftar dalam database BKN sebagai pegawai non-ASN. Jadi harus terdata di database ya Bapak Ibu. Lalu kedua, mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tidak lulus seleksi CPNS 2024. Jadi walaupun mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi terdata di database BKN masih tetap akan diprioritaskan menjadi P3K paruh waktu dan tidak mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, pengangkatan berlaku sementara dalam masa transisi penataan non-ASN. Jadi untuk P3K paruh waktu ini bersifat sementara seperti itu. Selain itu, tenaga honorer yang memenuhi syarat wajib memiliki ijazah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, memiliki masa kerja minimal 2 tahun, serta telah terdata dalam seleksi ASN 2024. Jika memang harus persyaratannya seperti ini untuk yang melamar di CPNS 2024, silahkan mendaftar di P3K tahap 2 agar supaya memang diketahui mana formasi yang akan dilamar Bapak Ibu dan juga disesuaikan untuk penempatan P3K paruh waktu seperti itu.
Adapun mekanisme atau penentuan pengangkatan dan pemberhentian P3K paruh waktu itu tergantung pada masa perjanjian kerja. Untuk pengangkatannya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, usulan penetapan kebutuhan sebagai dasar pengajuan nomor induk P3K paruh waktu ke BKN. Dan juga masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Serta pengangkatan paruh waktu ini didasarkan pada kinerja minimal predikat baik, serta ketersediaan anggaran di instansi masing-masing. Jadi ini dikembalikan ke instansi masing-masing, jikalau memang masih ada anggarannya, berarti boleh mengajukan ke BKN. Ini sesuai siaran pers yang dikeluarkan pada tadi malam tanggal 14 ya. Setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu, mereka sudah mendapatkan nomor identitas ASN sehingga tidak perlu melalui seleksi tambahan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, jelas Abah. Nah, ini merupakan kesempatan besar untuk Bapak Ibu yang tidak ingin lagi untuk ujian kembali. Abah menegaskan bahwa kebijakan P3K paruh waktu ini hanya berlaku sementara sebagai bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN. Kami harap kebijakan ini dapat memberikan solusi sementara bagi tenaga honorer sembari proses penataan tenaga non-ASN diselesaikan secara menyeluruh, tutupnya. Dengan adanya kebijakan ini, Kemenpan RB berharap dapat memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang telah mengabdi bagi pemerintah selama bertahun-tahun, sembari menyesuaikan kebutuhan ASN di berbagai instansi.